Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nanang Rianto. Saya menyapa anak dari kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan operasi pembagian pecahan. Jika kemarin kita sudah pernah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, ini pembagian hari ini akan kita bahas. Pembagian yang pertama, pembagian pecahan biasa dan campuran. Artinya pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh yang pertama, ini pecahan biasa dengan pecahan biasa, yakni 5/9 dibagi 11/12. Caranya bagaimana? Pembagian itu sama dengan perkalian, artinya tandanya bagi silahkan diganti dengan kali, dengan catatan bilangan pembagi kita balik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 5/9 kali 12/11. Kalau sudah dalam bentuk perkalian, kita tinggal menghitung seperti kemarin, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Artinya 5 kali 12 per 9 kali 11. Selanjutnya 5 kali 12 hasilnya 60. 9 kali 11 hasilnya adalah 99. Ini bisa kita sederhanakan, yakni dibagi FPB dari 60 dan 99, yakni 3. Sehingga menjadi 60 dibagi 3. 99 juga dibagi 3. Hasilnya adalah 20/33. Jadi 5/9 dibagi 11/12 sama dengan 20/33. Untuk contoh pertama, semoga bisa dipahami. Saya lanjutkan contoh kedua. Nah, ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Langkah pertama bagaimana? Kita rubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 1/7/9 dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya 1 kali 9 ditambah 7/9. 1 kali 9 ditambah 7 hasilnya 16. Kita tulis di atas sebagai pembilang per 9 ya, kita tulis. Nah, sama seperti tadi, tandanya bagi silakan dirubah menjadi kali dengan catatan pembaginya kita balik, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga ini 16/9 kali 27/20. Kalau sudah, kita tinggal menghitung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 16 kali 27 per 9 kali 20. Nah, 16 kali 27 hasilnya adalah 432. 9 kali 20 hasilnya adalah
180. 432 per 180 ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran ya, dengan cara 432 dibagi 180, hasilnya 2, sisanya 72. Hasilnya kita tulis di depan ini ya, 2 ini kita tulis. Sisanya kita tulis di atas 72 per 180. Nah, 72 per 180 bisa kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Kita cari FPB dari 72 dan 180, yakni 36. 72 dibagi 36, 180 juga dibagi 36. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 per 5. Jadi 7 per 9 dibagi 20 per 27 sama dengan 2 per 5. Nah, untuk contoh kedua semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh ketiga, pembagian pecahan desimal. Ada contoh 3,5 dibagi 1,4. Anak-anak perlu kita ulang sebentar. Untuk pecahan desimal itu artinya per 10 kalau di belakang koma ada satu angka, per 100 kalau di belakang koma ada 2 angka, per 1000 itu kalau di belakang koma ada 3 angka. Jadi 3,5 itu apabila dirubah menjadi pecahan biasa sama dengan 35 per 10 ya. Tulis aja angkanya 35 per, karena ini satu angka belakang koma, pernya per 10 per 10. Kalau 1,4 menjadi bagaimana, Pak? 1,4 menjadi 14 per 10. Tetapi karena di sini pembagian kita ganti dengan tanda kali, 14 per 10 ditulis terbalik menjadi 10 per 14. Nah, kalau sudah berbentuk perkalian, kita tinggal menghitung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 35 kali 10 per 10 kali 14. Hasilnya menjadi 350 per 140. Perlu diketahui lagi, coba lihat ini pembilangnya. Berapa pembilangnya? 350. Penyebutnya 140. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? 350 dibagi 140, hasilnya 2, sisanya 70. Kita tulis hasilnya tulis di depan 2, sisanya tulis di atas 70 per 140. 270 per 140 bisa kita sederhanakan dengan cara kita cari FPB dari 3, maaf salah, ini harusnya 70 ya, harusnya 70 per 140. Nah, FPB dari 70 dan 140 yakni 70 ya. Perlu saya ulangi lagi, ini salah tulis saya, harusnya adalah 70. FPB-nya 70. Nah, 70 dibagi 70 hasilnya adalah 1.
140 dibagi 70 hasilnya 2. Jadi 3,5 dibagi 1,4 sama dengan 21/2. Untuk contoh ketiga, silakan dipahami, kalau perlu dicatat di buku catatan. Saya lanjutkan contoh keempat, pembagian pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Pada contoh kali ini saya akan mengambil 2 pecahan saja, yakni pecahan desimal dan pecahan campuran. Ada contoh 0,42 dibagi 1/2/5. Langkahnya tetap kita rubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 0,42 apabila dirubah menjadi pecahan biasa hasilnya adalah 42/100. Mungkin ada yang bertanya, kenapa per 100 Pak? Ya, kita kembalikan ke pernyataan tadi. Apabila ada 2 angka di belakang koma, maka ini sama dengan per 100. Nah, kita tulis ya 42/100. Tandanya bagi, silakan diganti dengan kali. Nah, 1/2/5 juga kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 1 kali 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7/5. Karena pembagian dan tanda baginya tadi sudah kita ganti kali, ini kita tulis terbalik, 7/5 kita tulis 5/7. Setelah berbentuk perkalian, kita tinggal menghitung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 42 kali 5 per 100 kali 7. 42 kali 5 sama dengan 210. 100 kali 7 sama dengan 700. 210/700 ini bisa kita sederhanakan, bukan dirubah ke pecahan campuran karena nggak bisa, pembilangnya lebih kecil. Kita cari FPB dari 210 dan 700, yakni 70. 210 dibagi 70, 100 dibagi 70, hasilnya adalah 3/10. Jadi 0,42 dibagi 1/2/5 sama dengan 3/10. Anak-anak jangan lupa untuk mencatat ya, supaya mudah diingat. Setelah ini saya punya latihan soal. Ada 4 latihan soal. Soal yang pertama 14/19 dibagi 7/25. 14/19 ini pecahan biasa, 7/25 ini juga pecahan biasa. Jadi ini pecahan biasa, kita dibagi dengan pecahan biasa. Soal yang kedua, 0,6 dibagi 6/15 sama dengan titik-titik. Nah, perlu diingat 0,6 tadi apa? Ini adalah pecahan desimal. Ini pecahan biasa. Nah, jadi pecahan desimal dibagi dengan pecahan biasa. Perlu saya ingatkan lagi, sebelum kita operasikan, rubahlah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Soal nomor 3. 1/2/13 dibagi 4,5 sama dengan titik-titik. 1/2/13 ini
berbentuk pecahan campuran. 4,5 berbentuk pecahan desimal. Silakan nanti sebelum dioperasikan dirubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Soal yang terakhir nomor 4, 1,83 dibagi 0,3. Nah, ini pecahan desimal dibagi dengan pecahan desimal. Silakan dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa tulis caranya ya, biar Bapak Ibu gurunya mudah untuk mengkoreksi. Nah, silakan dikerjakan di buku tulis. Hasilnya nanti silakan dikirim ke Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing. Cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.